Mari Pak Hasan. Bisa nih aku sekalian mendengar ceramahnya Gus Ali. Kalian lihat, sekarang kan habis hujan. Masa tiba-tiba ada orang yang jualan? Hahaha. Bapak yang jualan es. Ngapain jualan es, Pak? Lihatlah, ada banyak orang yang bekerja keras setiap hari, tapi kerjanya hanya menjual es teh. Bukankah itu pekerjaan yang sia-sia? Tidak ada berkahnya di dalamnya. Ya Allah, sebegitu hinakah pekerjaanku di mata dia? Aduh, kaki saya sakit. Ya ampun, Pak Hasan kenapa? Tadi saya jatuh Pak Bayu, sepertinya kaki saya patah, rasanya sakit sekali. Waduh, gimana ini? Pekerja yang lain pada istirahat. Sebentar ya Pak, saya cari bantuan dulu. Pak Hasan sabar sebentar ya. Aduh, kakiku sakit. Tolong. Ya Allah Pak Hasan, Bapak kenapa Pak? Kenapa bisa seperti ini? Saya nggak sengaja jatuh Bu, kayaknya kaki saya patah, sakit sekali. Ya Allah, kenapa semua pekerja tidak ada yang menolong Bapak? Kemana semua orang? Mereka semua sedang istirahat Bu, mungkin ada di warung, makanya di sini sepi. Pak Hasan, tunggu sebentar ya. Saya mau ambil mobil dulu, nanti saya antar ke rumah sakit. Pak Hasan, ayo kita ke rumah sakit Pak. Bapak-bapak tolong bantu Pak Hasan, kita bawa ke rumah sakit. Tadi Bu Nana lagi ngambil mobilnya Pak, dia mau membantu saya untuk ke rumah sakit. Alhamdulillah kalau gitu, kita tunggu Bu Nana aja. Tapi Pak Hasan masih bisa tahan kan? Insya Allah Pak Bayu. Bapak-bapak, tolong bantu Pak Hasan masuk ke mobil saya. Bu, aku minta maaf ya, gara-gara kecelakaan di tempat kerja, aku jadi nggak bisa kerja lagi di sana. Iya Pak, nggak apa-apa. Aku bisa ngerti kok. Lagi pula, kalau kamu maksa buat kerja di sana, yang ada nanti cedera kamu makin parah. Tapi aku janji sama kamu, aku nggak akan jadi laki-laki pemalas. Aku akan berusaha kerja keras untuk membiayai keluarga kita, meskipun sekarang kerjaan aku cuma jualan es. Nggak apa-apa Pak, jualan es kan bukan pekerjaan yang hina. Mau jualan apapun, yang penting halal uangnya. Terima kasih banyak ya Bu, kamu selalu ada di samping aku. Maaf ya kalau pekerjaan aku hanya seperti ini. Iya, sama-sama. Bapak nggak perlu minta maaf. Kan tadi aku udah bilang, nggak masalah kalau cuma jualan es teh. Yang penting jujur dan uangnya halal. Tapi uang hasil jualan es teh cuma sedikit. Aku takut kalau uangnya nggak bisa buat biayai anak-anak sekolah. Pak, rezeki itu sudah Allah yang mengatur. Jangan pernah takut untuk kekurangan rezeki. Kalau soal biaya sekolah anak-anak, kita serahin aja semuanya sama Allah. Insya Allah rezekinya pasti ada. Masya Allah, beruntungnya aku punya istri kayak kamu. Kamu selalu bisa bikin aku tenang. Ya udah, kalau gitu aku mau jualan dulu ya. Doain aku, semoga jualannya habis. Amin, aku selalu doain kamu kok. Bismillah, semoga jualan hari ini lancar dan berkah. Aku pergi dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga jualan suamiku hari ini laku dan semoga uang yang didapat berkah. Terima kasih banyak ya Gus Ali, sudah mau membantu saya untuk acara ini. Sama-sama Bu Siti, saya dengan senang hati membantu acara Ibu. Lagi pula ini kan acara peresmian masjid ini. Semoga masjid ini menjadi ladang ibadah untukmu Bu Siti. Amin, sekali lagi terima kasih ya. Ini ada sedikit uang jalan untuk Gus Ali. Terima kasih banyak ya Bu, lancar terus rezekinya. Semoga Ibu selalu diberikan umur yang panjang. Amin. Gus Ali, tadi saya lihat ceramahnya Gus. Saya senang sekali lihat ceramahnya Gus Ali. Terima kasih Bu, orang-orang memang suka dengan ceramah saya. Saya udah nggak kaget. Iya Gus Ali, ceramahnya Gus itu selalu menggebu-gebu, bikin semangat. Maaf, Gus Ali harus segera pergi. Ada jadwal ceramah di tempat lain. Jadi saya harap Ibu segera pergi. Ya, padahal saya masih pengen ngobrol sama Gus Ali. Lain kali saja ya Bu, saya kan orang sibuk, jadi nggak bisa ngobrol terlalu lama. Oh iya, ini jualan Ibu. Iya Gus Ali, ini jualan saya. Gus Ali mau beli? Ya enggak lah, saya cuma nanya aja kok. Lagi pula ya Bu, ngapain sih Ibu jualan kayak gini? Mana ada yang mau beli? Kalau mau tuh buka toko aja sekalian. Kalau buka toko uangnya mana cukup Gus? Saya kan gak punya biaya. Pantas gak kaya-kaya ya Bu. Jualan kayak gini sebenarnya nggak ada gunanya Bu. Mending kayak Bu Siti tuh, dia seorang pengusaha, uangnya banyak, penghasilannya tinggi. Kalau cuma jualan cangcimen, uangnya nggak seberapa. Mungkin untungnya emang gak seberapa Gus, tapi kan yang penting uangnya halal. Halal sih halal, tapi kalau jualan cangcimen di depan masjid kayak gini jadi kelihatan kumuh, ganggu pemandangan, tahu gak Bu? Mending Ibu kalau jualan jauh-jauh dari masjid ya. Astagfirullahaladzim, saya nggak nyangka Gus Ali bisa berbicara seperti itu. Kenapa dia merendahkan pekerjaan orang lain ya? Bu, ibu yang sabar ya, jangan dimasukkan ke hati. Saya nggak masalah kok kalau ibu mau jualan di dekat masjid sini, asal jangan di dalam saja ya Bu. Terima kasih Bu Siti. Bu Siti memang orang baik. Saya sudah biasa kok Bu direndahkan seperti itu. Tidak masalah, yang penting uang yang saya cari itu halal. Masya Allah, sehat selalu ya Bu.
Kalian tahu kalau jadi orang kaya itu nggak akan rugi. Kalian bisa beribadah dengan lancar, mau sedekah ada, mau hibah ada, mau pergi haji ada. Jadi kalau mau berbuat ibadah apapun, kalau uangnya ada pasti akan lancar. Makanya harus kerja yang benar. Coba kerja jadi pengusaha, jangan cuma jadi penjual asongan. Ini serius, dia itu seorang Gus. Tapi kenapa perkataannya tidak mencerminkan seorang Gus? Bener Bu Ningrum, kata-kata dia sangat merendahkan pekerjaan orang lain. Apalagi pekerjaan yang dirasa itu kecil. Padahal nggak seharusnya dia merendahkan seperti itu. Saya agak nyesel datang ke sini. Bukannya dapat ilmu, saya malah dapat dosa karena ngomongin dia. Aduh, semua yang keluar dari mulutnya kebanyakan merendahkan orang lain. Kok bisa ya? Jamaahnya banyak. Mungkin karena dia terkenal kali Bu. Kan ada tuh artis yang berguru sama dia. Mungkin karena itu juga. Gimana kalau kita pergi aja Bu? Saya males kalau di sini. Tunggu sebentar Bu, yang lain masih pada duduk. Masa kita tiba-tiba keluar sih? Itu kurang sopan Bu. Kita dengarkan dulu. Tanggung beberapa menit lagi. Ya udah deh Bu. Oh, capek juga ya hari ini. Udah beberapa tempat saya ceramah. Oh iya Halim, besok jadwal saya kemana? Besok Gus Ali ada jadwal ceramah di lapangan desa. Oke, nanti kamu siapin aja ya. Sekarang kamu boleh pulang. Baik Gus, kalau ada apa-apa langsung kabari saya aja ya Gus. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu sudah sampai rumah ternyata. Kok nggak ngabarin aku? Emangnya kamu nggak dengar suara mobil saya? Seharusnya kamu dengar kan? Kalau mobil saya kedengaran di luar, itu tandanya saya pulang. Masa gitu aja nggak tahu sih? Iya, maaf, aku yang salah. Oh iya, kamu mau kopi? Boleh, tolong ambilkan saya kopi ya. Ya udah, aku ambilkan dulu ya. Video yang tadi aku ceramah di masjid viral. Cih, mereka itu nggak tahu bagaimana aku berdakwah ya. Seharusnya mereka itu mikir kalau apa yang aku katakan itu benar. Mereka malah menghujat. Gini nih kalau SDM rendah. Maaf deh, aku nggak sengaja. Kamu itu kalau jalan pakai mata. Masa cuma naruh kopi di meja aja harus kesandung sih? Lihat nih, baju saya jadi kotor. Maaf deh, aku benar-benar nggak sengaja. Sini aku bersihkan. Nggak perlu, kamu itu udah jadi istri aku berapa lama sih? Masih aja ceroboh. Otak tuh dipakai buat mikir gimana caranya biar nggak ceroboh terus. Jadi kotor kan baju saya. Astagfirullah, padahal tadi aku nggak sengaja. Kenapa dia bisa semarah itu ya? Pak Hasan, apa kabar Pak? Bu Nana, alhamdulillah Bu, saya baik. Ibu apa kabar? Gimana pembangunan rumah Ibu? Udah selesai? Saya baik Pak Hasan, dan alhamdulillah rumah saya juga sudah jadi. Pak Hasan sekarang bekerja seperti ini. Ya Bu Nana, semenjak saya kecelakaan, saya tidak bisa bekerja terlalu berat. Jadinya saya cuma bisa jualan es teh doang. Nggak apa-apa Pak, lagi pula jualan es teh itu bukan pekerjaan yang hina. Yang penting kan bukan mencuri. Bu Nana benar, yang penting kerjaannya halal. Saya bangga sama Pak Hasan. Pak Hasan tetap bertanggung jawab untuk membiayai keluarga. Oh iya Pak, saya duluan ya, mau gabung sama keluarga yang lain. Iya Bu. Mari Pak Hasan. Bisa nih aku sekalian mendengar ceramahnya Gus Ali. Kalian lihat, sekarang kan habis hujan. Masa tiba-tiba ada orang yang jualan? Bapak yang jualan es. Ngapain jualan es Pak? Lihatlah, ada banyak orang yang bekerja keras setiap hari, tapi kerjanya hanya menjual es teh. Bukankah itu pekerjaan yang sia-sia? Tidak ada berkahnya di dalamnya. Ya Allah, sebegitu hinakah pekerjaanku di mata dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu kenapa Pak? Muka kamu kayak sedih gitu. Terus ini tumben jualannya nggak habis? Gak apa-apa Bu, aku pengen pulang lebih cepat aja. Terus hari ini emang gak laku. Gak apa-apa Pak, mungkin rezeki kita memang segini. Ayo duduk dulu Pak. Bapak kenapa? Terjadi sesuatu sama Bapak? Kenapa kamu jadi kayak gini? Gak biasanya loh, pulang jualan mukanya lesu kayak gini. Sini cerita sama aku. Tadi aku ke lapangan desa. Di sana ada ceramah dari Gus Ali. Tapi pas aku ke sana dia malah menghina pekerjaan aku. Sehina itukah penjual es teh? Sampai-sampai orang yang dikenal sebagai Gus menghina pekerjaanku. Hati kamu sakit ya? Gak apa-apa, tapi jangan jadikan itu sebagai dendam ya. Biarkan orang lain mau memandang pekerjaan kita sehina apa. Allah jauh lebih tahu Pak. Iya Bu, maaf ya, es tehnya cuma kejual beberapa. Iya, nggak apa-apa. Hari ini mungkin rezekinya memang segitu, tapi besok siapa tahu rezekinya lebih banyak. Amin. Gus, gawat Gus, video Gus yang ceramah di lapangan desa itu viral. Tenang aja, saya kan emang sering viral. Palingan juga kayak kemarin soal ceramah saya kan. Udah biarin aja, nanti juga kelelap sendiri. Tapi masalahnya ini beda Gus, ini jauh lebih ramai. Netizen rame-rame menghujat Gus Ali. Mereka meminta Gus Ali untuk meminta maaf. Ngapain saya harus minta maaf? Saya kan gak ngelakuin apapun. Lagi pula emang video yang mana sih yang viral itu?
Ini Gus, video yang ini. Jadi yang itu, udahlah biarkan saja. Malah saya harus minta maaf. Tapi kalau Gus Ali nggak minta maaf, yang ada nanti reputasi Gus Ali terancam loh. Soalnya sudah banyak yang menghujat Gus. Kalau Gus diam aja, nanti bisa aja loh mempengaruhi pekerjaan Gus. Saya itu punya pengaruh yang besar Pak Halim. Kalau cuma viral segitu biarkan aja. Tinggal bayar media, terus di take down beritanya. Udah selesai. Saya rasa tidak seperti itu Gus. Ini taruhannya, reputasi Gus. Bener juga kamu. Nanti saya minta maaf deh. Gus harus meminta maaf dengan segera sebelum semuanya semakin memanas. Soalnya udah banyak orang yang turun tangan. Iya, bawel banget sih kamu. Lihat nih Pak Bayu, Pak Hasan viral. Viral gimana Bu maksudnya? Ini loh Pak, ada seorang Gus yang menghina Pak Hasan. Tuh, Pak Bayu lihat, kasihan banget Pak Hasan. Saya tahu pekerjaan dia itu penjual es teh, tapi bukan berarti bisa dihina seperti itu Pak. Astagfirullah, itu yang menghina seorang Gus. Kok bisa? Ya bisa lah Pak, gini nih kalau orang nggak punya adab. Pak Hasan pasti sakit hati banget. Saya yang melihat videonya aja sakit hati, apalagi Pak Hasan yang mengalaminya. Itu Pak Hasan, kita samperin yuk Pak. Ada Bu Ningrum dan Pak Bayu. Ada apa ya pagi-pagi sudah ada di depan rumah saya? Pak Hasan yang sabar ya. Saya tahu rasanya pasti sakit hati banget dikatain seperti itu. Oh, Pak Bayu sudah tahu ya soal pekerjaan saya itu yang dihina oleh seorang Gus. Iya Pak Hasan. Terima kasih ya Pak Bayu, tapi saya tidak apa-apa. Memang awalnya sakit hati, tapi saya mencoba untuk tidak memikirkan itu. Yang saya pikirkan saat ini adalah bekerja untuk membiayai keluarga saya. Semoga Allah meninggikan derajatnya Pak Hasan ya. Amin. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Ningrum, Pak Bayu. Saya mau jualan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga Allah menunjukkan kuasanya. Benar Bu, dari sini kita bisa tahu bahwa seorang yang paham akan agama belum tentu memiliki adab. Benar itu, sekarang Allah sedang menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan bagaimana orang-orang yang paham akan agama tapi tidak memiliki adab. Pak Hasan, saya mau meminta maaf atas perkataan saya yang beberapa waktu lalu. Saya harap Bapak mau memaafkan saya. Iya Gus Ali, saya sudah memaafkan Bapak kok. Alhamdulillah, semoga Bapak telah diberikan keberkahan, kesehatan, dan umur yang panjang ya Pak. Amin. Terima kasih banyak ya atas itikat baik Gus Ali untuk meminta maaf kepada saya. Saya terima semua permintaan maaf Gus Ali. Kalau bukan karena untuk memperbaiki reputasi, saya malas sekali minta maaf. Kenapa tenggorokan saya sakit? Gus Ali kenapa? Gus Ali sakit. Tolong, tenggorokan saya. Astagfirullah, kenapa lidah Gus Ali keluar? Pak, Gus Ali kenapa? Lidahnya panjang sekali. Aku juga nggak tahu Bu, tiba-tiba saja lidahnya panjang seperti itu. Kenapa lidahku bisa panjang seperti ini? Aku bahkan kesulitan untuk berbicara. Ya Allah Pak, Gus Ali serem banget. Ini pasti teguran dari Allah. Lidahnya Gus Ali panjang sekali Pak. Benar Bu, ini pasti teguran dari Allah. Gus Ali, Gus mau kemana? Sekarang si Gus-Gus itu udah dapet ajab. Dia viral di sosmed, lidahnya panjang, bahkan sampai menyentuh tanah. Oh, serem banget ya Bu. Lagian siapa suruh menghina pekerjaan orang? Meskipun Pak Hasan itu hanya penjual es teh, seenggaknya dia tidak mencuri. Bener itu Bu Sri, yang penting kan itu kerjaannya halal. Ini mah malah dihina kayak gitu. Semua sudah ada balasannya. Gus Ali sekarang sudah mendapatkan ajab yang setimpal. Lidahnya tidak digunakan dengan baik, malah digunakan untuk menghina seseorang. Gak usah panggil dia Gus Pak Bayu, gak pantas. Dia itu sama sekali tidak mencerminkan seorang Gus. Seharusnya dia bisa menjadi contoh bagi orang banyak, tapi kelakuannya malah seperti itu. Nauzubillah min zalik deh. Semoga lisan kita terjaga dari perkataan yang kotor. Amin, itulah sebabnya Bu, adab didahulukan daripada ilmu. Orang yang beriman seharusnya bisa lebih menjaga lisannya. Orang yang benar-benar beriman gak akan mengeluarkan perkataan kotor seperti itu. Dia akan sangat menjaga lisannya. Saya setuju sama Bu Sri. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita juga ya. Terkadang memang kita tidak sengaja lisan kita menyakiti hati seseorang. Itulah sebabnya harus introspeksi diri. Semoga kita tidak termasuk golongan itu ya. Amin. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang lain ya. Sekarang Allah sedang menaikkan derajat Pak Hasan. Semoga Pak Hasan dan keluarganya juga dilindungi oleh Allah. Semoga Allah menjaga keluarga Pak Hasan. Aku nggak nyangka sama apa yang dialami Gus Ali. Dia benar-benar kasihan Pak. Bener Bu, aku juga kasihan sama Gus Ali. Aku baru pertama kali melihat orang yang kena ajab seperti itu. Semoga Allah mengampuni dosanya ya Bu. Amin. Dari Gus Ali kita banyak belajar ya Pak, bagaimana kita menjaga lisan. Lisan itu ternyata lebih tajam daripada pisau. Ya begitulah lisan, tidak bertulang tapi sangat tajam. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati sama lisan. Gunakan lisan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Perbanyak gunakan untuk beristighfar sama Allah, bukan untuk mencela.
Pak. Iya Pak, Ibu minta maaf ya Pak kalau sekiranya ada perkataan Ibu yang menyakiti hati Bapak. Terkadang perkataan Ibu tidak bisa dikendalikan. Aku sudah memaafkan ibu. Aku juga minta maaf ya jika lisanku pernah menyakiti kamu. Ini semua adalah teguran dari Allah. Kamu harus bisa menerimanya ya Bi. Selama ini kamu tidak pernah menjaga lisan. Kamu berdoa kepada Allah dengan lisan itu. Di sisi lain kamu juga mencela umatnya dengan lisan yang kamu punya. Sekarang kamu sadarkan bagaimana dahsyatnya lisan. Lisan bisa membawa kita ke surga, tapi lisan juga bisa membawa kita ke neraka. Bi, jadikan semua ini pembelajaran ya. Kita harus lebih berhati-hati dengan lisan. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati seseorang. Minta ampun sama Allah ya Bi. Bertaubat sebelum semuanya terlambat. Kamu harusnya bersyukur Allah masih memberikan kamu kesempatan untuk bertobat. Kalau kita sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kepada Allah.